Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 5 Juni 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, karena bila mana Kristus hidup dalam kami, kami pun menjadi pemenang sebagaimana Kristus menang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024 dengan judul Penakluk yang Perkasa. Ayat tema diambil dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 3. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Suara Allah terdengar dari surga, menyatakan hari dan jam kedatangan Yesus, dan menyampaikan perjanjian abadi kepada umat-Nya. Bagaikan gemuruh guruh yang paling keras, firman-Nya menggelegar di bumi. Israel milik Allah berdiri mendengarkan, dengan mata tertuju ke atas. Wajah mereka bersinar dengan kemuliaan-Nya, dan bersinar seperti wajah Musa ketika dia turun dari Sinai. Orang jahat tidak dapat memandangnya. Dan ketika berkat diucapkan atas mereka yang telah menghormati Allah dengan menguduskan hari Sabat-Nya, maka terdengarlah sorak kemenangan yang dahsyat. Tak lama kemudian muncullah awan hitam kecil di timur, kira-kira setengah ukuran tangan manusia. Awan itulah yang mengelilingi juru selamat, dan yang tampak di kejauhan diselimuti kegelapan. Umat Allah mengetahui bahwa ini adalah tanda Anak Manusia. Dalam keheningan yang khusyuk, mereka memandanginya ketika ia semakin dekat ke bumi, semakin terang dan mulia, hingga ia menjadi awan putih besar. Dasarnya bagaikan api yang menghanguskan, dan di atasnya pelangi perjanjian. Yesus maju sebagai penakluk yang perkasa. Sekarang bukan sebagai seseorang yang penuh kesengsaraan untuk meminum cawan pahit rasa malu dan celaka. Dia datang sebagai pemenang di surga dan di bumi untuk menghakimi yang hidup dan yang mati, yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Wahyu pasal 19 ayat 11 dan 14. Dengan lagu-lagu melodi surgawi para malaikat kudus, sekumpulan besar orang yang tidak terhitung jumlahnya menemani dia dalam perjalanannya. Cakrawala nampaknya dipenuhi dengan beragam cahaya, berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Tidak ada pena manusia yang mampu melukiskan pemandangan itu. Tidak ada pikiran manusia yang mampu membayangkan kemegahannya. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya. Habakuk pasal 3 ayat 3 dan 4. Saat awan hidup semakin mendekat, setiap mata memandang pangeran kehidupan. Kini tak ada lagi mahkota duri yang menodai kepala suci itu, namun mahkota kemuliaan bersemayam di kening sucinya. Wajahnya bersinar melebihi terangnya sinar matahari siang hari. Dan
pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuhan. Wahyu pasal 19 ayat 16. Dikutip dari buku The Great Controversy, halaman 640-641. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 2 ayat 14 dan 15 yang berbunyi, "Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut." Kematian Yesus di kayu salib adalah kegenapan dari nubuatan Kejadian 3 ayat 15, di mana meskipun tumit Yesus diremukkan oleh si ular, tetapi Yesus meremukkan kepala si ular. Dan jika kepala ular diremukkan, maka itu sama dengan kematian bagi si ular. Karenanya Paulus menuliskan, supaya oleh kematian Yesus, si ular, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, musnah. Inilah dasarnya Yesus disebut penakluk yang perkasa. Setan dan kerajaan mautnya musnah. Yesus bebaskan manusia dari ketakutan kepada maut. Bahkan, Yesus yang memegang segala kunci maut. Wahyu 1 ayat 18. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 212, paragraf 2. Penakluk maut yang perkasa ini yang telah mencapai penderitaan manusia yang paling dalam untuk menyelamatkan dunia yang hilang, mengemban tugas sederhana yaitu berjalan bersama kedua murid itu ke Emmaus untuk mengajar dan menghibur mereka. Jelas bahwa Yesuslah penakluk maut yang perkasa. Itu sebabnya bila kita mau menang melawan setan, kita harus memiliki sang penakluk yang perkasa dalam hidup kita. Roh Nubuat berkata, Spiritual Gifts, volume 4b, halaman 100, paragraf pertama, berkata, manusia secara alami cenderung mengikuti saran setan, dan dia sendiri tidak dapat berhasil melawan musuh yang begitu mengerikan, kecuali Kristus, sang penakluk yang perkasa, berdiam di dalam dirinya, membimbing keinginannya, dan memberinya kekuatan. Hanya Allah yang mampu membatasi kuasa setan. Saudaraku dalam Tuhan, inilah kebenaran yang harus diajarkan kepada jemaat, bahwa kita harus memiliki Kristus tinggal di dalam kita, agar kita menjadi pemenang, sebagaimana Kristus menang. Dan Yesus berdiam di dalam diri kita bukan melalui oknum lain, tetapi oleh kehadiran Roh-Nya sendiri, yaitu hidupnya Yesus itu sendiri. Sebab Spiritual Gifts, volume 4b, halaman 100, paragraf pertama, berkata, setan mengetahui lebih baik daripada umat Allah mengenai kuasa yang dapat mereka miliki atas dirinya, ketika kekuatan mereka ada di dalam Kristus. Ketika mereka dengan rendah hati memohon bantuan kepada sang penakluk yang perkasa, orang percaya yang paling lemah dalam kebenaran, namun teguh bersandar pada Kristus, dapat berhasil mengusir setan dan seluruh pasukannya. Setan tahu bahwa bila kita memiliki Kristus tinggal di dalam kita, maka kita pasti dapat kalahkan setan, sebab sang penakluk yang perkasa hidup di dalam kita. Itu sebabnya setan menawarkan oknum yang lain yang bukan Yesus untuk tinggal di dalam umat-umat Allah, supaya akhirnya umat-umat Allah kalah dan binasa. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, kita harus kabarkan kepada banyak orang bahwa yang mereka perlukan bukanlah oknum yang disebut Allah Roh,
sebab Allah Roh bukan penakluk yang perkasa. Allah Roh tidak pernah menjadi manusia dan kalahkan setan dan maut. Hanya Yesus yang pernah menjadi manusia dan mati di kayu salib, dan karenanya Yesuslah yang menaklukkan setan dan kerajaan maut. Yesuslah sang penakluk yang perkasa. Dan dalam mengabarkan kebenaran ini, kita akan bekerja bersama Yesus, sang penakluk yang perkasa. Dikatakan dalam Testimonies for the Church, volume 7, halaman 14, paragraf pertama. Biarlah prajuritnya maju menuju kemenangan. Biarlah ada kesatuan yang sempurna dalam barisan mereka. Biarlah mereka mendesak pertempuran sampai ke gerbang. Sebagai penakluk yang perkasa, Tuhan akan bekerja untuk mereka. Karenanya, marilah kita giat bekerja bagi Tuhan, sebab Yesuslah yang bekerja bersama kita dan bukan oknum yang lain. Bersama Yesus kita pasti menang, dan tak lama lagi Dia akan datang. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 168, paragraf 3. Yesus maju sebagai penakluk yang perkasa, sekarang bukan sebagai seseorang yang penuh kesengsaraan untuk meminum cawan pahit rasa malu dan celaka. Dia datang sebagai pemenang di sorga dan di bumi, untuk menghakimi yang hidup dan yang mati, yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia. Wahyu 19 ayat 11 dan 14. Karenanya, saat awan hitam semakin mendekat, setiap mata memandang pangeran kehidupan. Kini tak ada lagi mahkota duri yang menodai kepala suci itu, namun mahkota kemuliaan bersemayam di kening sucinya. Wajahnya bersinar melebihi terangnya sinar matahari siang hari. Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Wahyu 19 ayat 16. Karenanya terimalah Kristus di dalam kita, maka itulah pengharapan akan kemuliaan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini. Penting bagi kami untuk menerima Kristus, sang penakluk yang perkasa, hidup di dalam kami, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Maka kami pun dapat menjadi pemenang sebagaimana Kristus menang. Karenanya, karuniakanlah ya Bapa, roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua membuka hati agar Kristus yang masuk, bukan oknum yang lain, dan Yesus tinggal oleh kehadiran Roh-Nya, maka kami menjadi pemenang, dapat mengalahkan setan, dan pada akhirnya boleh menerima kerajaan kemuliaan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.